Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hibzul Fatoni dari kelompok 9. Di sini akan memaparkan masalah yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam Formal dan Non Formal dalam Nasional Global. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama, di sini ada Lembaga Pendidikan Islam Formal. Lembaga Pendidikan Islam Formal adalah institusi resmi yang menyediakan pendidikan struktur dengan fokus pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Lembaga ini diakui oleh pemerintah dan umumnya mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Sekolah Islam, madrasah, dan universitas Islam adalah beberapa contoh lembaga pendidikan formal Islam. Selanjutnya, masa depan lembaga pendidikan Islam itu menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Tantangan tersebut termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kualitas pengajaran, dan penanganan isu-isu kontemporer yang relevan dengan ajaran Islam. Sementara itu, lembaga pendidikan formal dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan metode pengajaran. Masa depan lembaga pendidikan Islam formal juga melibatkan integrasi dengan kebutuhan nasional dan global. Yang kedua, di sini ada Lembaga Pendidikan Islam Non Formal. Lembaga pendidikan Islam non formal adalah institusi pendidikan yang tidak terikat pada unsur struktur dan kurikulum resmi yang diakui oleh pemerintah. Mereka menyelenggarakan pembelajaran agama Islam di luar lingkup sekolah formal dan dalam berupa majelis taklim, kelompok studi agama, ataupun kursus keagamaan. Lembaga ini lebih fleksibel sih. Lembaga ini lebih fleksibel dalam pendekatan pengajaran. Seringkali menyesuaikan materi dengan kebutuhan masyarakat setempat dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, di mana kemampuan lembaga non formal untuk merespon kebutuhan lokal dan memberikan edukasi praktis membuatnya menjadi aset berharga loh. Kenapa aset berharga? Dalam membentuk individu yang mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek di kehidupan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan panduan, pedoman, bimbing, dan pendorong manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sempurna. Bagi bangsa Indonesia, agama merupakan tenaga penggerak yang sangat tinggi nilainya bagi pengisian aspirasi bangsa. Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah yang pertama, mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, memberikan warna dan nilai terhadap bidang studi lainnya. Pada umumnya, mata pelajaran atau bidang studi umum lebih banyak pengetahuan yang diajarkan di sekolah bersumber dari hasil kebudayaan barat yang bersifat sekuler. Dengan adanya bidang studi pendidikan agama Islam atau PAI akan dapat memberikan warna pada mata pelajaran atau bidang studi umum. Oke, baik, kita masuk saja ke materinya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fatoni mengenai lembaga pendidikan Islam formal, kemudian dari saudari Sophia
peran atau kontribusi lembaga pendidikan Islam formal maupun non formal. Dalam nasional, peran atau kontribusi lembaga pendidikan Islam baik yang bersifat formal maupun non formal memiliki dampak yang signifikan dalam skala global. Berikut akan kami paparkan beberapa kontribusi utama. Yang pertama dari pemeliharaan identitas dan nilai-nilai keislaman lembaga pendidikan Islam formal dan non formal. Maka peran vital atau penting dalam pemeliharaan identitas keislaman di era globalisasi melalui kurikulum yang mencakup ajaran-ajaran Islam. Lembaga-lembaga ini tentunya membantu menggali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam sekaligus menjaga kesadaran akan identitas keagamaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan pembergunaan lembaga pendidikan Islam dan formal atau formal yang menjadi kekuatan pendorong pembangunan masyarakat melalui program-program keterampilan, pendidikan agama, dan pemberdayaan ekonomi. Lembaga-lembaga ini berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengembangan kepemimpinan Islam global dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dan keadilan dalam kepemimpinan lembaga-lembaga Islam, membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan global. Pendidikan Islam yang holistik membentuk pemimpin yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki etika kepemimpinan yang kuat. Kemudian yang keempat, promosi dialog antar budaya lembaga pendidikan Islam formal dan non formal menjadi medan subur promosikan dialog antar budaya dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Lembaga-lembaga ini fasilitasi pertukaran pemikiran dan pengalaman antara pelajar dari berbagai latar belakang kultural dan agama. Kontribusi ini menciptakan kesempatan untuk membangun pemahaman toleransi lintas budaya di tingkat global. Kemudian yang kelima, penanggulangan tentang global lembaga Islam formal dan non formal berperan dalam mengantisipasi tantangan global melalui pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Lembaga-lembaga ini membekali individu dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam solusi terhadap masalah-masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim. Maksud saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kekurangan yang tidak dapat saya sampaikan secara menyeluruh, mohon ibu dosen dan teman-teman bisa menambahkan materi saya di kolom komentar, atau jika kalian suka dengan video saya, tentunya teman-teman atau bu dosen bisa melakukan subscribe dan like, komen sebanyak-banyaknya untuk voting dan membangun kami dalam channel ini. Itu saja, terima kasih. Allah.